Hai teman-teman MyEls, kali ini aku ada sesi Q&A. Nah, pertanyaannya kayak apa dan nanti jawaban aku kira-kira seperti apa, ikutin terus ya konten kali ini. Menurut KL 1-10 untuk single tiba-tiba ada di angka berapa? Dan kenapa? 1 sampai 10 ya? Yang tinggi yang mana? Yang 1 apa 10 nih? 10 ya? Aku nge-rate di single aku di 8,5 deh. Karena yang pertama, itu menurut aku sih dari sisi musiknya sih aku suka, ya kan. Dia sangat easy listening gitu kan, terus ngepop juga, kekinian. Terus dari kata-kata dan notnya juga aku waktu itu nyiptainnya atau bikinnya tuh benar-benar excited banget gitu, berdasarkan pengalaman pribadi dan yang ada di sekitar aku, gitu. Ceritain sedikit dong tentang lagu Tiba-Tibanya Kak. Prosesnya adalah sebenarnya kata-katanya itu tercipta dari sekeliling aku. Jadi kan aku memang banyak banget berkumpul sama anak-anak muda gitu, terus yang masih remaja juga untuk jadi pembimbing mereka dan juga untuk kayak teman-teman curhat gitulah. Nah dari situ aku dapat ide, wah ternyata mereka tuh kalau suka sama orang tuh nggak ada tempat, nggak ada waktu gitu, dan sangat-sangat surprise banget gitu, kayak kok yang ini tiba-tiba bisa suka sama yang ini bisa suka sama yang ini kayak gitu. Jadi makanya tercipta single Tiba-Tiba ini tuh kan, karena cinta datangnya tiba-tiba, dia nggak peduli lagi dengan orangnya, dia nggak peduli lagi dengan situasinya seperti apa, tapi bisa aja dengan tiba-tiba aja gitu perasaan itu timbul. Dari sisi musiknya itu kebetulan aku kalau misalnya menciptakan lagu tuh memang awalnya adalah dari lirik dulu. Jadi untuk not itu aku benar-benar harus yang harus benar-benar mikirin gitu kan, kira-kira ini mau genrenya apa dulu gitu. Dan aku pikir ini kan lagunya tiba-tiba ya, jadi liriknya menceritakan tentang keceriaan gitu, kesenangan, tentang jatuh cinta. Jadi aku berpikir pada saat itu aku mau menciptakan notnya yang ceria gitu. Dan ya biasanya sih notnya itu timbul tiba-tiba aja gitu, kayak judul lagunya. Kayak judul lagunya tiba-tiba enakan begini gitu. Jadi dari awal untuk bagian verse-nya dulu, atasnya dulu, aku bikinnya kayak gitu. Terus nanti pas bagian refrennya biasanya berhenti dulu gitu, karena bingung gimana ya enaknya ya kayak gitu. Nah terus kemudian tiba-tiba aja ada lagi gitu, oh enaknya begini. Jadi itu ya semuanya alami. Ya tiba-tiba datang, tiba-tiba pengennya enaknya gini. Ketika dinyanyikan secara utuh, kalau memang ada part yang kurang bagus, biasanya aku perbaiki. Atau biasanya pada take vokal, menurut si vokal directornya itu nadanya kurang pas, biasanya langsung diganti sih. Gitu. Itu prosesnya. Waktu rekaman single Tiba-Tiba, ada kesulitan atau enggak? Itu tadi yang tadi aku ceritain di akhir ya. Jadi kan aku buat si lagu ini, lirik dan notnya adalah pure atau murni dari aku sendiri gitu kan. Nah ketika proses di vokal director atau misalnya take vokal tuh biasanya dari si vokal director ini akan melihat secara keseluruhan lagu ini kira-kira bagus nggak sih, cocok nggak sih gitu kan dengan harmonisasi yang diberikan kepada penyanyinya, yaitu aku sendiri gitu kan. Menurut si vokal directornya itu ada beberapa part di lagu aku yang nadanya tuh nggak masuk gitu. Jadi sebenarnya aku maunya nadanya miring, tapi ternyata menurut dia tuh nggak masuk gitu. Itu juga satu hal baru buat aku, dan aku harus belajar lagi di situ. Menurut aku, wah ini benar-benar beda gitu dari bentuk asli yang aku bikin dengan pengembangan kreativitas dari si vokal directornya. Terus kemudian ada beberapa ketukan juga yang menurut aku ketukannya tuh harusnya masuknya ketukan pertama, tapi ternyata menurut si vokal directornya ini bagusnya berdasarkan musiknya setengah ketukan atau seperempat kayak gitu. Itu juga menjadi hal-hal yang baru buat aku pada saat take vokal itu, dan harus belajar lagi pada saat itu gitu. Ada hal seru nggak selama syuting video klip? Pasti sih. Nah teman-teman, siapa yang udah nonton nih video klipnya atau misalnya yang belum, bisa langsung dicek di channel YouTube aku ya, ada video klip dari Tiba-Tiba.
Pasti ada, karena itu adalah pengalaman pertama aku bikin video klip. Konsepnya juga sudah diceritakan, tetapi kan tetap aja ya yang namanya proses perjalanan ambil atau menjalani si video klip ini adalah hal baru gitu. Jadi konsep yang tadinya diberikan di awal, kemudian dalam perjalanannya kan kita pasti bertanya-tanya ini gimana itu hal baru dan aku harus banyak belajar juga dan banyak bertanya pastinya. Ini gimana gitu. Waktu itu kebetulan direkturnya juga pasti tahu lah kalau misalnya gimana aku cerewet. Ini sekarang apa? Ini gimana? Aku harus gimana? Gua harus gimana? Kayak gitu. Ini gimana? Ini gitu. Jadi banyak banget, harus banyak komunikasi, kemudian juga harus banyak banget bertanya, dan kemudian juga kan waktu itu ada talentnya satu kan, cowok kan. Sama talentnya juga untuk bangun chemistry-nya dalam satu hari. Jadi aku tuh tag video klip itu dari pagi cuma sampai jam 5 sore. Nah kan baru datang si talent cowoknya ini juga pagi kan. Jadi kita bangun chemistry-nya tuh ya benar-benar harus cepet gitu. Harus bondingnya tuh harus cepet. Ya dari makan sarapan bareng, terus kemudian kalau misalnya ada tempat-tempat baru gitu, kita jalan bareng, ngobrol bareng. Nah itu bangun chemistry-nya yang akhirnya bisa jadi satu chemistry dan akhirnya kelihatan bahwa di dalam video klip itu kita natural gitu. Jadi bangun chemistry si bareng sama talent ini yang lumayan karena talentnya juga agak pasif ya, agak pendiam gitu. Ada rencana promotor selain Bandung nggak? Pengennya supaya lagu aku bisa dikenal di semua daerah, bukan hanya Bandung gitu, dan diputar juga di radio di semua daerah sih. Kak Eliska mau dikenal sebagai penyanyi jazz, pop atau dangdut kah? Jelasin alasannya. Aku sebenarnya pengen dikenal sebagai penari latar, kayak aku mungkin ya. Nggak ada ya? Itu nggak ada jawabannya. Maaf. Aku lebih ke pop sih, ke pop ya. Ke pop atau semi jazz, karena kalau misalnya jazz sendiri itu belum terlalu dapet feel-nya. Dangdut aku belum dapet cengkoknya karena aku harus banyak belajar gitu. Dan yang sekarang ini dari 2 single aku dan mau masuk ke single ketiga ini, memang genrenya semuanya masih pop sih. Bagian lirik lagu tiba-tiba mana yang menjadi favorit kakak? Tolong nyanyiin sedikit. Lagu lirik tiba-tiba sebenarnya. Di bagian referen sih. Karena cinta tak pernah salah. Cinta tak pernah salah. Terus apa sih? Gue lupa anjir. Nah itu dia, ternyata yang belakang lebih tahu. Tangga tiba-tiba seperti hujan yang datang tak pernah. Itu bagian itu. Kenapa gue suka bagian itu? Karena relate dengan yang aku dapat juga dari sekeliling aku yang tadi aku bilang di awal. Cinta itu datangnya tiba-tiba itu kan. Seperti hujan yang datang itu sebenarnya pada saat mencari lirik berikutnya di momen dimana ada hujan tiba-tiba waktu itu datang. Terus aku ngelihat hujan ya. Kok abis itu di sini hujan tapi di sana nggak hujan gitu kan. Tapi kan berarti kan itu membuat si hujan itu kalau misalnya mau turun dia nggak akan milih kemanapun gitu. Kalau misalnya mau turun. Nah momen itu yang aku ambil untuk menjadi lirik aku sehingga berkaitan dengan si cinta itu gitu. Aku suka sih ngambil lirik-lirik dari alam. Nanti single ketiga juga ada alam-alamnya juga kok. Spill dikit ya. Kenapa kita harus dengerin lagu tiba-tiba? Kenapa harus dengerin lagu tiba-tiba dari Eliska Hua? Yang pertama ya karena aku penciptanya. Asik. Narsis, Bo. Yang kedua aku yang nyanyiin. Tetap ya aku juga ya. Yang ketiga karena musiknya enak. Musiknya itu di arrange juga sama Bang Rio. Itu enak. Dari gitarnya, terus kemudian komposisi dari semua alat musiknya itu menjadi sangat harmonis. Dan aku pas pertama kali dengar musiknya itu tuh kaget
kaget banget dan seneng banget gitu. Wah, ternyata bisa jadi sebagus ini yang tadinya simple banget dan aku nggak kebayangin akan menjadi semewah, seriang dan sebagus itu gitu. Jadi dengerin lagu Tiba-Tiba yang belum, pasti aku yakin sih teman-teman semuanya udah dengerin sih. Ada di Spotify dan seluruh digital musik platform yang kalian punya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak udah ngikutin konten kali ini, Q&A bersama aku, Eliska. Dan tungguin konten-konten berikutnya. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel YouTube aku. Dan dengerin semua single aku udah ada 2 dan on the way 3 di semua digital platform musik yang teman-teman punya. Jangan lupa di like juga ya. Terima kasih, sampai ketemu di konten berikutnya. Bye-bye teman-teman My Els.